kita tidak mau bergelut dengan proses pada akhirnya. Kita maunya sesuatu itu mudah, hasil enak. Karena apa? Karena kita tidak pernah ditanamkan bahwa proses itu adalah hal yang harus kita lalui. Meskipun proses itu misalnya membuat kita menderita, membuat kita itu sakit hati misalnya. Ada effort gitu ya. Ada effort. Di situ seharusnya kan orang-orang dewasa di sekeliling kita itu lebih menghargai ketika kita melakukan proses. Meskipun hasil itu masih jauh gitu di depan kita. Kalau itu yang kita selalu diajarkan ya sejak kecil, akhirnya tidak heran gitu. Pas kita sudah dewasa, kita fokus terhadap proses. Betul. Hasil itu ya bisa dikatakan sebanding lah dengan prosesnya. Benar. Kita terus mencoba. Iya. Hasil itu hanya dampak gitu dari apa yang kita lakukan selama ini. Dibanding kalau misalnya kayak tadi nih Bapak dapat ranking 5 gitu. Tapi tidak melalui proses yang baik. Iya. Cuman hanya dapat ranking saja tapi kosong isinya. Nah, benar. Jadi kayak hasilnya oke, tapi apa yang bisa didapatkan dari situ? Kayak gitu. Setuju banget, Bung. Bahaya banget sih itu. Iya. Karena ini sudah menjadi pola pendidikan kita selama ini, ya wajar gitu. Kalau misalnya ya pada saat ini ya ketika kita dewasa, banyak kasus kejahatan, misalnya kayak korupsi, terus kasus kejahatan yang lain, misalnya kayak narkoba. Karena apa? Karena kita melihat kalau kita melakukan hal itu semua, akan cepat kita meraih kesuksesan. Pengaruh pada negara juga ya. Nah itu budaya. Tetapi kan kita tidak sadar gitu. Selama ini pola pendidikan kita tidak mengajarkan terhadap proses. Kita malah bingung kenapa ya kok tingkat kejahatan selalu meningkat. Orang jahat kan ingin instan, hasil baik. Pasti. Iya, dia ingin melakukan hal instan tapi hasil bagus. Benar. Karena mereka merasa diapresiasi. Kalau misalnya mereka bisa meraih kesuksesan dalam waktu yang cepat. Nah, di sini kan kita tidak mau mencoba introspeksi diri ke dalam. Kenapa sih kok keadaan kita selama ini kok seperti ini? Yang namanya masyarakat kok susah disiplin misalnya. Diberikan aturan seperti apapun selalu dilanggar gitu kan. Sampah di mana? Benar. Kadang lampu ini aja lalu lintas itu kayak lampu taman. Iya nyala doang. Benar. Artinya. Benar. Kalau nggak ada polisi, ya buat apa kita taati kan? Pasti kita langgar. Ya karena dari kecil kita nggak diajarkan prosesnya. Benar. Ini sejak saya remaja loh. Misalnya saya berkendaraan gitu ya. Ya saya melihat teman saya saja gitu. Kalau misalnya di malam hari gitu, pas sepi keadaannya, nggak ada polisi, ya sudah. Lampu merah kita jadikan lampu hijau. Hijau semua tuh ada kuning. Hijau semua, ya kan? Karena apa? Karena ya saya pikir bahwa kebiasaan mentaati aturan itu tidak dimulai sejak kita kecil. Jadi apapun yang dianjurkan di hari ini, kalau misalnya dari kecilnya itu tidak ada prosesnya, itu kan berdampaknya kurang baik. Gitu. Benar. Karena peraturan apapun gitu, kita sibuk terhadap misalnya perundang-undangan. Ya. Kita sibuk terhadap aturan main. Ya. Tetapi kita tidak pernah fokus terhadap bagaimana aturan main itu bisa ditaati. Dan ini kan dibutuhkan pembentukan kebiasaan sejak kita kecil. Sulit gitu. Kita hanya fokus terhadap aturan. Kita selalu ubah aturan main tanpa kita memikirkan bagaimana prosesnya agar aturan ini dapat ditaati. Di sini kan kita sebagai pemangku jabatan di pemerintahan, kita tidak mau memikirkan hal ini gitu. Iya, makanya pilotmu. Nah itu. Makanya kan nggak heran gitu, Bung. Misalnya kita nih pelanggaran, kejahatan, bingung gitu. Perasaan peraturan udah bener ya. Iya. Kita mau utak-atik peraturan sampai
sedetail mungkin, tetapi kebiasaan untuk mentaati aturan itu tidak pernah diupayakan, akan sulit. Nah, di sini kan akhirnya kita selalu kebingungan gitu. Padahal kita ini adalah negara yang beragama gitu. Kenapa kok kita mengaku negara yang beragama, tetapi kita tidak taat terhadap aturan? Tidak taat terhadap prosesnya juga. Nah itu, karena proses itu tidak kita cintai. Kita senang gitu, misalnya memuji seseorang karena hasilnya, karena apa yang dia miliki, baik itu harta bendanya atau jabatannya. Nah di sini kan akhirnya banyak orang yang merasa bahwa kalau saya ingin dihargai, saya harus fokus terhadap pencapaian saya, bukan terhadap prosesnya. Akhirnya sampai kapanpun kita akan sulit gitu mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara yang sebenarnya. Nah di sinilah makanya saya himbau gitu ya pada teman-teman semua gitu. Mulailah kita mencintai proses. Karena ketika kita mencintai proses, berarti kita merasa bahwa kita ini memang diciptakan oleh Tuhan hanya untuk berikhtiar, bukan fokus terhadap hasil. Karena hasil adalah wewenang Tuhan sepenuhnya. Kita fokus aja sama proses, Pak ya. Fokus terhadap proses. Semangat berproses. Semangat berproses. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharing motivasinya pada hari ini. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silakan langsung link deskripsi dicek saja lewat Gmail, dan jangan lupa kalau mau update terus tentang Beyond Education bergabunglah di WA dan Telegramnya. Ya, baik. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.